Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua tetap sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak yang di rumah jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah, silakan simak materi dari ibu. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan memasuki bab baru. Jadi, kita akan masuk pada bab 3, yaitu tentang aljabar. Nah, tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah siswa dapat mengenal bentuk aljabar. Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur bentuk aljabar. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar. Ada sebuah teks percakapan, Ibu bacakan ya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dengan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di sebuah toko grosir. Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Erik, saya hanya beli 4 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dari percakapan ini kita dapat tuliskan anak-anak bahwa Pak Thohir itu membeli 2 kardus dan 3 buku. Ya, bisa kita tuliskan dengan 2x plus 3. Ya, jadi simbol X ini menyatakan banyaknya buku yang ada di dalam kardus. Lalu yang kedua Pak Erik. Pak Erik hanya membeli 5 buku saja. Jadi kita bisa tuliskan 5 saja. Nah, X ini bisa kita isi dengan banyaknya buku yang ada di dalam kardus. Misalkan jika X ini adalah 10. Maka 2x plus 3 itu sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3. Yaitu 20 ditambah 3 adalah 23. Ya, anak-anak bisa perhatikan ilustrasi gambar yang Ibu berikan di sini ya. Lalu jika X-nya kita isi dengan 15 buku, bisa juga. Maka 2x ditambah 3 itu sama dengan 2 dikali 15 ditambah 3. Sehingga 30 ditambah 3 adalah 33. Ya, bisa dilihat juga ilustrasi yang Ibu berikan di sini. Jadi, nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X-nya. Lalu yang kedua, itu ada unsur-unsur bentuk aljabar. Ya, ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, dan juga ada suku. Ya, coba bisa diperhatikan bilangan ini. Ada 2x plus 3. Ya, bisa kita lihat bahwa 2 itu merupakan koefisien. Ya, jadi koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel. Lalu x ini dinamakan variabel. Variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C sampai dengan Z, ya. Lalu 3 ini dinamakan konstanta. Jadi konstanta itu adalah angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Ya. Lalu suku. Suku itu ada 2. Ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Ya, untuk suku yang tidak sejenis, macam-macamnya itu bisa kita lihat pada bilangan 2x plus 3. 2x itu juga suku, 3 juga suku ya. Jadi X, 2, dan 2X itu disebut suku 1 atau monomial. Sedangkan 2X plus 3 ini itu disebut suku 2 atau binomial. Lalu 2X plus 3Y plus 7 itu disebut suku 3 atau trinomial. Lalu untuk bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku itu dinamakan polinomial. Misalnya adalah 4X plus 9 plus 5x plus 2 dan 9a plus 3ab plus 7b plus 12a min 6ab min 2b. Ya. Lalu suku yang sejenis.
Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama. Misalkan 7Y dikurangi 8X dikurangi 9Y dikurangi 7X ditambah 8. Nah, jadi suku sejenisnya adalah 7Y dan minus 9Y. Ya, jadi memiliki variabel yang sama dan pangkatnya sama. Jadi 7Y dan minus 9Y. Lalu ada juga minus 8X dan minus 7X. Ya. Coba perhatikan contoh soal berikut ini ya. Tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama itu ada minus 5X. Ya. Minus 5X itu ada satu suku, berarti namanya suku 1 atau monomial. Ya, lalu koefisiennya berapa? Koefisien tadi berada di depan variabel. Variabelnya yang mana? Variabelnya X. Jadi koefisiennya adalah minus 5. Untuk konstantanya, konstanta tadi adalah angka yang berdiri sendiri. Karena pada nomor 1 ini tidak ada, maka konstantanya tidak perlu dituliskan ya. Nomor 2, 12Y minus 3. Ya. Di sini ada dua suku, jadi namanya suku 2 atau binomial ya. Untuk koefisiennya ada di depan variabel, variabelnya ada Y. Ya, jadi koefisiennya adalah 12. Lalu konstantanya berapa, Bu? Konstantanya adalah minus 2. Ya, untuk yang nomor 3 ada X ditambah X kuadrat ditambah 5. Ya. Di sini ada 3 suku, jadi namanya suku 3 atau trinomial. Ya. Untuk variabelnya, variabel tadi kan bisa dengan huruf A, B, C sampai Z. Nah, di sini ada 2, yaitu X dan X kuadrat. Ya. Lalu koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 1. Kenapa 1? Karena angka yang berada di depan variabel itu adalah 1. Lalu konstantanya berapa? Konstantanya adalah 5. Ya, untuk yang nomor 4, 10x kuadrat dikurangi minus 2x. Lalu yang nomor 4 itu ada 10x kuadrat dikurangi 2x ditambah y dikurangi 1. Ya, di sini ada 4 suku. Berarti lebih dari 3 suku. Berarti apa namanya tadi? Polinomial ya. Koefisiennya ada berapa? Ada apa saja? Ada 10 dan minus 2. Dan juga 1 ya, di depan Y itu 1. Lalu variabelnya ada X kuadrat, ada X dan juga Y. Lalu konstantanya ada apa, Bu? Konstantanya adalah minus 1 ya. Untuk lebih paham, kita perhatikan. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan, X itu menyatakan banyaknya bola dalam satu kotak, lalu Y itu menyatakan banyaknya bola dalam satu tabung. Ya, jadi kita misalkan kotak itu adalah X dan tabung itu adalah Y. Ya. Di sini ada gambar 2 bola. Berarti berapa? 2. Lalu ada gambar 1 kotak. Kotak tadi diumpamakan apa? Diumpamakan X. Jadi kita tuliskan X ya. Lalu kita berikan 2 kotak. Jadi X ditambah X sama dengan 2X. Lalu ada 2 kotak dan 4 bola. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 4. Ya, lalu ada 2 kotak, 1 tabung dan 4 bola. Ya, tabung tadi adalah Y. Jadi 2x ditambah Y ditambah 4. Lalu ada 2 kotak, 3 tabung dan 6 bola. Ya, jadi bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 3y ditambah 6. Oke. Kemudian ada 3 kotak, 4 tabung dan 8 bola. Ya, sehingga bentuk aljabarnya adalah 3x ditambah 4y ditambah 8. Untuk contohnya, contoh yang pertama. Sederhanakan bentuk aljabar
4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2. Ya, untuk penyelesaiannya pertama-tama kita harus kelompokkan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Ya. Jadi 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2 itu sama dengan 4x dikurangi 5x ditambah 9 dikurangi 2. Ya, kita kelompokkan dulu yang sukunya sama, ada 4 dan minus 5x ya. Ada 4x dan minus 5x. Jadi 4 dikurangi 5x ditambah 7. Jadi hasilnya adalah minus 1x ditambah 7. Ya, minus 1x itu boleh hanya dituliskan dengan minus x. Demikian juga dengan 1x itu boleh hanya dituliskan x. Dengan demikian, bentuk sederhana dari 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2 adalah minus x ditambah 7. Ya, untuk contoh yang nomor 2. Sederhanakan bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurangi 5y. Untuk penyelesaiannya juga sama, dikelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Jadi 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurangi 5y itu sama dengan 2x ditambah 4x ditambah 3y dikurangi 5y. Ya, jadi dikelompokkan dulu x dan y-nya. Jadi 2 ditambah 4x ditambah 3 dikurangi 5y. Ya, sehingga hasilnya adalah 6x minus 2y. Lalu contoh yang nomor 3. Sederhanakan bentuk aljabar 9a kuadrat ditambah 3ab dikurangi 7b kuadrat dikurangi 12a kuadrat ditambah 6ab ditambah 2b kuadrat. Penyelesaiannya itu sama saja, dikelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sama. Ya, jadi 9a kuadrat dikurangi 12a kuadrat ditambah 3ab ditambah 6ab dikurangi 7b kuadrat dan ditambah 2b kuadrat. Sehingga hasilnya adalah minus 3a kuadrat ditambah 9ab dikurangi 5b kuadrat. Baiklah, itu dia tadi materi dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.